Beres. Yes. Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan kita berdua, Dadang dan Dudung. Benar. Seperti biasa kita akan share video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini kita berdua akan share tentang seputaran apa nih? Obat-obatan. Tentang obat yang dulu sering kita pakai ya. Betul. Saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sampai kita berdua itu sembuh total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apa sih obat yang kita konsumsi sama kita berdua sampai sembuh total, nah itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mengetahuinya juga. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya, termasuk tentang obat juga sebetulnya udah sering ya benar di share. Nah itu teman-teman, di video-video saya yang kemarin tukang Abdul ya, ada yang mungkin penasaran ya menggunakan obat apa, bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya. Jadi kita upload lagi saja. Betul. Biar tambah paham, tambah mengerti Kang Nah itu teman-teman ya, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan jadi kode ini naon beda. Ya itu ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam, tonton dulu video-video sebelumnya karena semuanya sudah di-share ya. Termasuk obat-obatan, kemudian tentang pengalaman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi juga sudah di-share, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share teman-teman ya. Nah makanya tonton video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu ya tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat kita berdua untuk terus share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Nah itu teman-teman, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Ya. Ngajak main-main terus dari tadi teman-teman ya. Langsung saja Kang Yosep, yang mau dibahasnya itu apa? Pertanyaan yang banyak ditanyakan itu apa sih? Gini Kang Abdul katanya ya, mungkin mereka itu pingin sesuatu hal yang lebih objektif mungkin ya. Betul. Objektif itu obat apa yang dikonsumsi, lalu bagaimana cara menggunakan obat tersebut biar cocok dengan mereka gitu. Nah, untuk obat-obatan, untuk obat gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar teman-teman ya, tentang obat-obatan, tentang herbal-herbalan teman-teman ya. Karena kita berdua itu tidak menggunakan obat kimia atau herbal-herbal yang banyak dijual bebas. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk kita berdua itu sembuhnya itu secara alami, hanya dengan metodenya saja. Karena apa? Bukan saya anti obat teman-teman ya, saya bukan anti herbal teman-teman ya, tetapi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya dan Kang Yosep itu sudah merasa capek dengan obat-obatan teman-teman ya. Obat dari dokter 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ketika dikonsumsi itu nggak ada perbaikan teman-teman ya. Bahkan dulu itu sering gonta-ganti dokter, sering gonta-ganti rumah sakit, tetapi untuk perbaikan tidak ada teman-teman ya. Dan sampai waktu dulu itu karena merasa capek ke dokter, sampai dulu itu herbal-herbalan juga kita jelajahi waktu itu dulu. Benar. Nah, sempat juga herbal-herbalan itu sempat dijelajahi juga, sempat dicoba juga teman-teman ya. Tetapi perbaikannya itu tidak ada teman-teman ya. Untuk kita berdua itu pengalamannya memang seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika memahami kemudian mempelajari teman-teman ya, ternyata obat dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Nah makanya kalau seandainya kalian tengok awal video sampai sekarang itu, kita berdua itu nggak jual obat teman-teman ya. Karena sepengalaman kita berdua,
kita sembuhnya bukan karena obat, bukan karena herbal, teman-teman ya. Hanya dengan metode saja, teman-teman ya. Metodenya itu seperti apa? Ya kembali lagi sama 3P, teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, teman-teman ya. Kita kenali saja dulu gangguan yang kita alami, teman-teman ya. Kita itu terkena 2 gangguan, teman-teman. Yang pertama itu gangguan medis tentang asam lambung, teman-teman ya. Dan kemudian yang keduanya itu gangguan psikis. Ada trauma, banyak ketakutan, ada stres di situ, takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu, teman-teman ya. Nah, makanya ketika kita mengenal gangguan kita sebetulnya kalau seandainya bisa berpikir jernih, teman-teman ya, hanya metode yang cocok untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Asam lambungnya kita menjaga makan saja udah beres ya, sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, dari mulai jenis makanan kita jaga gitu, teman-teman. Kemudian jam makan kita jaga. Bayangkan saja kalau seandainya kalian tidak menjaga jenis makanannya. Sekarang nih lagi sakit perut, misalkan seperti itu, teman-teman ya, ada begah, ada mencret gitu, teman-teman ya. Kemudian makan sambal. Iya, malah makan pedas, makan pedas, makan asam, makan santan. Itu ya tambah sensasinya. Ya tambah sensasinya, teman-teman ya, karena dokter juga selalu menyarankan hal seperti itu, teman-teman ya. Ketika saya pergi ke dokter, saya selalu dianjurkan hindari dulu ya Pak, makanan pedas, kafein, bersoda, bersantan, kemudian susu juga untuk sementara hindari saja dulu seperti itu. Apalagi makanan-makanan yang mengandung gas gitu, teman-teman ya. Dan saya juga sempat bertanya dulu itu, makanan yang mengandung gas itu yang kayak gimana? Saya bilang, tanya seperti itu. Ya kayak macam umbi-umbian, itu kan banyak mengandung gas, singkong kayak macam begitu. Nah itu teman-teman, dan saya juga dulu sempat bertanya, kenapa Pak untuk singkong dan umbi-umbian itu harus dihindari? Karena banyak juga orang yang terkena gangguan asam lambung menyarankan seperti itu. Singkong itu katanya obatnya paling bagus untuk lambung, katanya seperti itu. Saya sempat tanyakan juga ke dokter, dan dokter itu berbicara, Pak, mari berpikir logika saja. Orang yang terkena lambung biasanya suka begah, katanya suka kembung, begah gitu. Dan bayangkan saja kalau seandainya kita mengkonsumsi umbi, ya tambah kembung, teman-teman ya. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung saja kalau seandainya makan umbi, jadi kembung, banyak gas. Makanya untuk orang yang normal juga ketika sering mengkonsumsi umbi-umbian itu banyak kentut ya, dan bau. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk gangguan asam lambung itu harus bisa berpikir jernih, harus bisa berpikir dengan logika juga gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya lagi mencret, masa kita harus mengkonsumsi sambal kan? Nah itu, nah makanya untuk jenis makanan itu sangat wajib sekali kita perhatikan, teman-teman. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu nggak normal kembali, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dari 3P itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Ketika asam lambungnya tidak normal, harus menjaga jenis makanannya gitu, teman-teman. Dan wajarnya memang ke arah sana yang tadi saya sebutkan gitu, teman-teman ya. Nah kemudian dari pola hidup juga sangat penting sekali, teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, teman-teman ya, masa kita harus bisa bekerja keras kayak macam begitu, teman-teman ya. Sementara kita sedang kembung, begah gitu, teman-teman ya. Olahraganya harus yang keras, lari misalkan, panjat tebing, angkat besi, kan nggak mungkin juga. Olahraga yang aktif gitu ya, nah, kayak laki-laki lagi asam lambung dan psikosomatis, olahraganya futsal. Nah itu, nah mari berpikir logika saja ke sana. Kalau seandainya kalian sedang ada lambung, masa harus olahraga kayak macam begitu? Ya, nah itu teman-teman, disesuaikan teman-teman. Betul. Ya. Jadi untuk olahraga yang cocok itu olahraga yang santai saja. Yang penting tujuannya olahraganya dapat gitu, teman-teman ya. Kemudian aliran darah dan oksigennya juga menjadi lancar. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian dari pola pikir gitu, teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya ada trauma tentang kematian. Ada sensasi sedikit, kita selalu dipikirkan tentang kematian. Nah itu berarti dari psikis gitu, teman-teman ya. Dari trauma. Jadi ketika ada trauma, psikis kita itu terganggu, teman-teman. Jadi ketika ada sensasi itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk 3P itu sangat penting sekali. Dari psikisnya kita juga butuh pembenahan, teman-teman ya. Mari berpikir logika, mari berpikir wajar. Jadi 3P itu dari mulai pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah pola pikir itu diusahakan kita itu harus bisa berpikir wajar, berpikir lurus gitu, teman-teman ya. Ada kembung sedikit, biasanya orang yang terkena trauma, orang yang terkena anxiety disorder berpikirnya Kang Ngosep, tentang kematian ya. Jadi nah, gini, pas ada kembung, ada begah. Wah, pertamanya gini Kang Brul, takut sensasinya jadi membesar. Betul. Setelah takut membesar, ternyata beneran jadi membesar, teman-teman ya. Dan akhirnya setelah berpikir tentang kematian. Karena apa? Karena
jantungnya itu. Jadi berdebar. Nah itu itu. teman-teman, dan kita sebetulnya punya kejadian lucu ya tentang membenahi asam lambungnya dia dulu teman-teman ya. Tetapi nanti di next videonya teman-teman ya. Nah di season kali ini akan saya share tentang obat dulu gitu teman-teman ya. Jadi obat yang saya gunakan dengan Kang Yosep itu sebetulnya cuma 3P teman-teman ya. Tetapi untuk obat-obatan yang dari dokter, kemudian herbal-herbal, dulu juga saya sempat menjelajahinya teman-teman ya. Dan Kang Yosep juga sama. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rata-rata hampir semua itu pernah mencoba teman-teman ya. Dokter sudah mencoba, ke IGD pernah mencoba, kemudian herbal-herbal pernah mencoba, bahkan dulu juga untuk saya pribadi teman-teman ya, ruqyah juga pernah dicoba. Bahkan ke paranormal juga sempat dulu itu dicoba teman-teman ya, tetapi perbaikannya itu tidak ada. Ternyata perbaikannya itu, obatnya itu ada dalam diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Konsisten menjaga metodenya, pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, pola pikirnya kita jaga gitu teman-teman ya. Nanti untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu membaik dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan teman-teman ya. Karena jujur ya, sepengalaman kita berdua itu sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Jadi Kang Yosep dengan saya juga sama lah gitu teman-teman. Jadi sembuhnya itu dengan terlupakan, tahu-taunya kita itu hidup udah nyaman ya. Jadi makanya pernah saya katakan nih teman-teman ya, setiap orang yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis cenderung itu kalau dia ditanya kapan sembuh total, dia itu tidak tahu. Tidak akan tahu. Karena apa? Karena ketika kita sudah merasa nyaman dan berbagai situasinya itu jadi sewajarnya lagi lah Kang Abdul ya. Nah itu tanpa diketahui kadang-kadang teman-teman ya. Jadi ketika ditanya kapan Kang Yosep sembuh total, kapan Kang Abdul sembuh total, itu waktu yang tepatnya kami tidak akan tahu. Tidak tahu ya. Jadi karena ketika tiba-tiba itu kadang kita kalau misalnya berpikir ya, memflashback kejadian dulu tuh gua sering beginilah, sering begitulah ya Kang Yosep. Tapi kalau ditimbang-timbang dengan sekarang, dibanding-banding dengan sekarang, ya kita bercandanya sudah mulai enak gitu ya, tertawanya sudah mulai lepas gitu teman-teman ya. Jadi sudah mulai bisa pikas sebelun lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi orang ini udah mulai apa ya, udah mulai benci saya itu sama dia itu sebetulnya. Banyak bercanda teman-teman, tapi dulu sebelum sembuh total ya kadang gitu ya, murung, mukanya kusut, kusam, kemudian berpikirnya selalu tentang kematian, yang sering diomongin itu cuman curhat. Saya sekarang nih lagi ngerasain ini nih, saya sekarang nih lagi ngerasain begitu nih, selalu saja seperti itu. Jadi ketika diajak ngobrol itu kadang nggak ada bercandanya teman-teman. Tetapi sekarang itu perubahannya ya kalau misalnya mau dikategorikan sudah sembuh total itu ya, omongan dia itu sekarang nggak bener. Nah itu teman-teman, jadi ketika ngobrol serius itu sering bercanda teman-teman ya. Nah itu perbedaan antara sudah sembuh total dan belum sembuh total. Nah itu teman-teman, dan sebetulnya menurut saya pribadi teman-teman mending dia itu belum sembuh total sebetulnya. Amin. Nah teman-teman ya, jadi ngobrolnya jarang serius sekarang itu teman-teman ya. Pesan buat teman-teman semuanya, jadi usahakanlah bagi kalian yang belum sembuh total, apalagi ada yang sembuh tapi kecemasannya masih ada gitu Kang Abdul ya. Betul. Suka sering nongol, jangan sering sendirian teman-teman ya. Betul. Jangan kalian itu situasi sendiriannya itu berlama-lama. Jadilah ketika ada teman ajak ngobrol, ada keluarga ajak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan saat itu. Jadi jangan diem aja gini. Jangan terlalu sering berdiam diri sendiri teman-teman, karena ketika kalian banyak berdiam diri sendiri itu lebih dominan kalian itu nanti terlalu membayang-bayang ke hal-hal negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu kalian terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman, dan ketika terlalu merasa-rasa itu sebetulnya ketika sensasi sekecil apapun nanti rasanya itu semakin besar. Benar. Nah itu teman-teman, jadi alangkah baiknya kalian itu sering bersosialisasi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, jalan-jalan, menikmati hidup. Nikmatilah hidup ini teman-teman ya, walaupun misalkan kalian itu sekarang itu dalam keadaan seperti ini. Betul. Nah itu teman-teman, nanti keadaan yang terpuruk itu nanti akan tergantikan dengan kesenangan-kesenangan Kang Yosep ya. Akan seiring waktu akan berjalan menjadi normal kembali teman-teman. Percaya teman-teman itu pokoknya. Dan teman-teman sekalian, saya ingin menambahkan nih buat pola 3P-nya ya. Jadi ketika kita menjalankan pola 3P itu bukan hanya waktunya yang tepat, atau kita jangan terlambat makannya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalian juga harus memprioritaskan kualitas makanannya teman-teman ya. Karena kan gini Kang Bro, ketika kita mengkonsumsi obat-obatan itu ada yang mengandung nutrisi dan lain sebagainya Kang Bro ya. Untuk memperbaiki tubuh kita itu. Nah apa salahnya atau apa bedanya
kalau kita itu memilih makanan-makanan yang seperti ada di dalam obat-obatan tersebut, Kang Abdul ya. Betul. Jadi kandungan-kandungannya yang banyak nutrisi dari mana nih, sayurannya apa, buah-buahannya apa misalkan. Betul. Nah, konsumsi oleh kalian itu cenderung itu lebih aman 100% Kang Abdul ya. Betul. Tanpa efek yang menggilakan. Jangan konsumsi kayak gini ya. Pahit. Nah itu teman-teman ya. Aduh, ini dari tadi kita baru datang aja ke sini udah sering bercanda teman-teman dan sekarang jadi ke bawah nih ke video. Biarin serius satu. Ya sok. Nah, jangan bercanda terus. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk obat dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis banyak yang bertanya di channelnya Kang Yosep. Itu saya jawab juga lewat video ini teman-teman. Jadi obat yang kita konsumsi, herbal yang kita konsumsi sebetulnya hanya 3P teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya juga dijaga. Jadi pola pikir itu kita itu hanya cukup meluruskan pikiran kita. Sedang kembung kita harus bisa berpikir wajar, ini kembung karena kenapa sih ya, nah ini kembung itu karena banyak gas dari mana sih? Dari asam lambung yang tidak normal. Kenapa asam lambungnya tidak normal bisa menyebabkan gas? Ya karena asam lambung itu sifatnya cairan, jadi ketika ada pembusukan dini sudah pasti menyebabkan gas, ketika gasnya berlebih sudah pasti kembung ya. Nah itu cara mengeluarkannya dengan cara seperti apa? Hanya 2 jalan, yaitu yang pertama itu kalian gimana caranya harus bisa sendawa, kemudian yang keduanya gimana caranya harus bisa kentut. Nah selain kalian menjaga itu juga, kalian juga harus jaga asam lambungnya harus tetap stabil ya. Karena ketika kalian harus mengakali sendawa, mengakali kentut tanpa dijaga asam lambungnya, ya itu asam lambungnya akan terus mengeluarkan gas. Nambah lagi. Ya. Nah makanya untuk jaga makan itu sangat penting sekali. Kemudian untuk pola pikir nih tentang ketakutan, ada juga kan orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu Kang Yosep sering mengalami ketakutan hal-hal yang di luar logika kayak macam mendengarkan ambulan kita ketakutan, mendengarkan suara burung kedasi kita ketakutan. Nah itu dari psikis teman-teman ya, itu butuh pelatihan, itu butuh mental yang yang harus ditingkatkan teman-teman ya. Karena ya mari berpikir wajar saja, mari berpikir logika saja, masih sih dengar suara ambulan saja kita takut. Betul. Berarti kalian itu ketika mendengarkan suara ambulan itu berarti pikiran kalian itu selalu traveling kemana-mana ya, ketika ada ambulan berpikirnya itu wah ini jangan-jangan nanti gua nih yang masuk ambulan itu. Ketika mendengarkan suara burung kedasi wah ini jangan-jangan pertanda kematian gua nih. Nah itu yang salah teman-teman ya, harus diluruskan pikiran seperti itu. Ketika ada ambulan ya wajar, berarti ada orang sakit di ambulans itu. Ketika ada burung kedasi yang bunyi, kalian jangan takut bahwa itu pertanda kematian kalian, bukan teman-teman. Mari berpikir wajar saja, karena burung kedasi suaranya begitu. Kalau seandainya burung kedasi suaranya kayak macam ayam berkokok, nah itu kita harus was-was ya. Apalagi suara embe, burung kedasi bertengger di pohon, bilang. Nah itu kita harus kaget teman-teman ya, karena itu sudah masuk ke ranah keanehan. Nah itu teman-teman ya. Serius kalau misalnya ngobrol sama dia itu jarang serius teman-teman, tetapi memang itulah adanya gitu teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu 3P itu sangat penting sekali. Jangan pernah disepelekan teman-teman ya, karena jujur kita berdua sembuh total itu bukan karena herbal, bukan karena obat gitu teman-teman. Nah makanya sampai detik ini juga kita berdua tidak menjual obat, tidak menjual herbal. Walaupun banyak sekali para penjual obat dan herbal itu sering endorse kita ya. Menawarkan tolong Pak, Bapak karena subscribernya udah banyak gitu teman-teman ya, tolong Pak bantu penjualan saya tentang obat lambung gini-gini. Dan kalau seandainya saya bantu jual, berarti di situ ada kebohongan publik teman-teman ya, karena saya tuh kita berdua itu sembuhnya tanpa obat. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya tidak mau channel ini menjadi lahan kebohongan. Nah itu teman-teman ya, jadi di channel kita berdua itu saya share video-video ya seputaran tentang pengalaman kita berdua saja. Nah itu teman-teman, tetapi bagi teman-teman yang mau endorse nih tentang pakaian, tentang kamera, tentang apalagi tentang barang-barang, pokoknya saya terima teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya untuk obat lambung, karena memang kita berdua itu tidak konsumsi teman-teman, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang selalu sampai detik ini juga masih banyak yang menghubungi, Pak tolong bantu obat saya nih, tolong di ini obat katanya lambung itu bagus untuk obat lambung. Tapi tidak saya tidak saya gubris teman-teman, mohon maaf sekali, karena memang pengalaman saya itu tidak seperti itu ya. Jadi di channel saya kita berdua itu hanya share tentang seputaran pengalaman kita berdua, dan pengalaman kita berdua obatnya hanya 3P, murah, meriah, alami, tinggal kita mau melakukannya saja. Nah itu teman-teman ya, murah meriah lagi, bahkan gratis lah ya. Nah itu teman-teman ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Ini udah 19 menit nih. Nah cukup lah.
Cukup? Ya. Nah itu teman-teman. Oh, itu tuh. Ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang obat-obatan. Sekali lagi bagi teman-teman yang bertanya obat lambung untuk saya berdua itu apa obatnya, hanya 3P, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga gitu teman-teman. Selebihnya minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian selebihnya lagi usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk kita berdua, kalau seandainya ada yang bertanya juga, Pak atau Kang Yosep, kapan mulai sembuhnya? Sampai detik ini juga saya tidak bisa menjawab karena saya sembuhnya itu kita berdua itu dengan terlupakan. Ya, tahu-taunya kita hidupnya itu udah nyaman aja. Seperti biasa lagi. Seperti biasa lagi karena ya ketika diambang 95% juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan teman-teman ya. Walaupun ada sensasi kita hajar mancingnya. Ya, Walaupun betul, ada betul. sensasi kita hajar jalan-jalannya gitu teman-teman, dan tahu-taunya kita jalan-jalan itu mulai di situ sensasi itu nggak ada sama sekali. Ketika mancing juga sensasi nggak ada sama sekali. Nah makanya ketika ditanya kapan sembuhnya, saya tidak tahu karena ketika diambang 95% juga kita sudah bisa beraktivitas teman-teman ya. Jadi dulu itu kita berprinsipnya gimana caranya nih supaya aktivitas kita itu berjalan walaupun dengan keadaan seperti ini. Ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk jalan-jalan itu, untuk aktivitas itu tetap kita lakukan sampai benar-benar kita menikmati apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan kita berdua juga teman-teman ya, biar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian, kecuali Kang Yosep. Jangan didoakan sembuh teman-teman ya. Semoga saja kena lagi. Dia itu semenjak sembuh total, kalau ngomong jarang pernah serius teman-teman ya, bercanda mulu, jadi sampai saya juga pusing. Nah itu teman-teman ya, nggak bercanda. Doakan juga Kang Yosep dan saya tetap sehat, biar bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.